Halo semuanya, selamat datang di video kami. Nah, di video ini kami akan membahas tentang mitigasi bencana pada saat terjadi gempa bumi. Pertama-tama kita kenalan dulu nih dengan Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pangan Darurat. Tak lupa kita juga berkenalan dengan kelompok 14 dengan anggota Ria Irmelin Beru Barus dengan NIM 002, Mutia Zahra Pratiwi dengan NIM 013, Afwah Nur Afifah dengan NIM 033, Jasmine Rahmawati Kasih dengan NIM 058, dan Wahyu Eka Nugrahini dengan NIM 062. Selamat menyaksikan. Pemirsa, baru saja terjadi gempa bumi bermagnitudo 5,3 di wilayah selatan Jawa Timur. Masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai diminta untuk menjauh dari pesisir pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi. Baru saja kami menerima informasi bahwa terjadi gempa dengan magnitudo 6,7 pukul 16:05 waktu Indonesia Barat dengan lokasi 52 km barat daya Sumur, Banten. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi seputar detik-detik gempa yang terjadi di Pasaman Barat hari ini. Inilah dia salah satu video yang menggambarkan kondisi pada saat gempa mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat terjadi hari ini. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas gempa bumi. Apa sih gempa bumi itu? Gempa bumi merupakan berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Terdapat jenis-jenis gempa bumi, yaitu gempa bumi vulkanik, gempa bumi runtuhan, dan gempa bumi tektonik. Gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh naiknya fluida gunung api dari bawah menuju ke permukaan kawah yang mengakibatkan retakan dan getaran di sekitar rekahan dan merambat ke segala arah. Gempa ini berkekuatan kecil dan lokal. Gempa bumi runtuhan yang disebabkan oleh runtuhan batuan di daerah kapur karena adanya stalagmit yang jatuh dalam gua yang dibentuk oleh proses pelarutan. Gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh aktivitas di zona batas antar lempeng dan patahan mengakibatkan getaran yang menyebar ke segala arah. Wah, ternyata penyebab gempa bumi banyak juga ya. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengakibatkan 3 warga meninggal dunia dan 30 orang luka-luka di kecamatan. Sungai yang berhulu daerah Gunung Talamau mengalami longsor pasca gempa yang lalu membuat... Berdasarkan video-video tersebut, sebenarnya apa sih dampak dari gempa bumi? Yang pertama adalah longsor. Bencana gempa bumi mengakibatkan terjadinya getaran dan guncangan di permukaan bumi yang bisa mengakibatkan tanah dan batuan keluar, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya longsor. Yang kedua adalah tsunami. Gempa bumi dapat memicu terjadinya bencana lain, seperti tsunami. Gempa yang memicu terjadinya tsunami adalah gempa tektonik. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan semakin besar pula kekuatan tsunami. Dampak selanjutnya adalah banjir. Getaran saat terjadinya gempa bumi menyebabkan keluarnya air waduk, danau menjadi rusak dan tidak bisa menampung air. Dengan begitu, air akan mengalir memenuhi daerah yang lebih rendah, sehingga terjadilah banjir setelah gempa. Selanjutnya terjadi kerusakan bangunan. Bangunan yang berada di atas tanah bisa hancur atau roboh karena getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Semakin besar kekuatan, maka kerusakan pada bangunan juga semakin besar. Selanjutnya adalah terjadinya korban jiwa. Saat gempa bumi terjadi, seseorang berpotensi untuk terkena runtuhan-runtuhan bangunan yang roboh, atau bisa juga terperangkap di sebuah gedung, atau bahkan terseret arus saat terjadi tsunami. Berikut ini langkah mitigasi sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi, agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi.
Kenali situasi rumah, sekolah, kantor, apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi, apakah berada di pesisir pantai, atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit. Bangun rumah yang kuat dan tahan gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing atau daerah rawan gempa. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian jika saat terjadi gempa dan berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan untuk tidak panik dan segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm, buku tebal, atau dengan kedua tangan. Segera berlindung dengan merunduk, lindungi kepala, dan berpegangan pada furnitur yang kuat. Jauhi jendela, pintu, dan benda-benda yang terbuat dari kaca. Jika sedang berada di luar bangunan atau gedung, jangan panik. Segera lindungi kepala dengan benda yang ada seperti helm atau dengan kedua tangan. Berlindung dengan merunduk dan lindungi kepala. Hindari bangunan, tiang listrik, tiang telepon, tiang papan reklame, jalan layang, dan jembatan. Perhatikan tempat kita berpijak dan hindari retakan tanah. Jika sedang di pegunungan, hindari daerah yang mungkin longsor. Jika sedang berkendara, segera menepi dan berhenti. Jika menggunakan mobil, tariklah rem tangan dan tetap di tempat sampai gempa bumi mereda. Apabila gempa bumi telah mereda, sebaiknya Anda melakukan hal berikut ini. Jika kita sedang berada di dalam bangunan atau gedung, usahakan tetap tenang, tapi selalu waspada. Jika goncangan sudah mereda, tetap lindungi kepala. Segera keluar dari gedung dengan mengikuti jalur evakuasi. Jauhi bangunan yang sudah rusak karena sewaktu-waktu bisa runtuh akibat gempa bumi susulan. Jika di titik kumpul terjadi gempa bumi susulan, merunduk dan lindungi kepala. Lakukan bantuan pertolongan pertama jika ada yang terluka ringan. Segera telepon atau minta tolong kepada pihak yang berwenang bila ada yang terluka parah. Selalu simak informasi gempa bumi dari BMKG melalui radio atau TV atau aplikasi BMKG atau pengumuman yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas mengenai mitigasi gempa bumi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai bagaimana sih kaitannya gizi dan penanggulangan bencana. Yuk simak penjelasannya berikut. Kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pra bencana, pada situasi bencana, dan pasca bencana. Nah, pada yang pertama ini kita akan bahas mengenai penanganan gizi pada pra bencana. Penanganan gizi pada pra bencana pada dasarnya merupakan kegiatan antisipasi terjadinya bencana dan mengurangi risiko dampak bencana. Kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pelatihan petugas seperti manajemen gizi bencana, penyusunan kegiatan rencana gizi, kontrol menyusui, MPASI, kemudian pengumpulan data awal daerah rentan bencana, penyediaan buffer stok MPASI, dan pendampingan kepada petugas terkait manajemen gizi bencana. Setelah membahas mengenai pra bencana, kini akan dibahas mengenai situasi keadaan darurat bencana yaitu pada fase 1 tanggap darurat awal. Pada fase ini, kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan makanan yang bertujuan agar pengungsi tidak lapar dan dapat mempertahankan status gizinya. Kemudian mengawasi pendistribusian bantuan bahan makanan dan menganalisis hasil Rapid Health Assessment. Berikutnya yaitu fase 2 tanggap darurat awal. Pada fase ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama menghitung kebutuhan gizi. Dapat dihitung langsung pengungsi dengan memperhitungkan setiap orang pengungsi membutuhkan energi sebanyak 2.100 kilokalori, 50 gram protein, dan 40 gram lemak. Kemudian yang berikutnya yaitu pengelolaan penyelenggaraan makanan dapur umum yang meliputi tempat pengolahan, sumber bahan makanan, petugas pelaksana, penyimpanan bahan makanan basah dan kering, cara pengolahan dan distribusi, peralatan makan dan pengolahan, tempat pembuangan sampah sementara, dan pengawasan penyelenggaraan makanan. Selanjutnya adalah tanggap darurat lanjutan.
Pada fase ini sudah diketahui informasi lebih rinci mengenai umur dan jenis kelamin pengungsi. Kemudian kegiatan dilakukan yaitu melakukan pengukuran status gizi pada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dan melaksanakan pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi. Setelah membahas penanganan pra-bencana dan situasi darurat bencana, kini akan dibahas mengenai penanganan pasca bencana. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian surveillance untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan, dan melaksanakan kegiatan penyianaan gizi sebagai tindak lanjut atau respon dari informasi yang diperoleh. Pembinaan gizi yang dapat dilakukan seperti memberikan pendidikan gizi bagi masyarakat dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak. Selanjutnya adalah penanganan gizi bayi usia 0 hingga 5 bulan. Pada usia ini, bayi akan tetap diberikan ASI. Kemudian apabila bayi piatu, bayi terpisah dari ibunya atau ibu tidak dapat memberikan ASI, upayakan bayi untuk mendapatkan bantuan ibu susu atau donor dengan beberapa persyaratan. Apabila tidak memungkinkan bayi untuk mendapatkan ibu susu atau donor, bayi diberikan susu formula dengan pengawasan atau didampingi oleh petugas kesehatan. Kemudian penanganan gizi baruta usia 6 hingga 23 bulan. Pada usia ini, baruta akan tetap diberikan ASI. Kemudian pemberian MPASI yang difortifikasi dengan zat gizi makro, pabrikan atau makanan lokal, dan mengupayakan air minum kemasan selalu tersedia di tempat pengungsian. Berikutnya yaitu penanganan gizi balita usia 24 hingga 59 bulan, yaitu dengan menghindari penggunaan susu dan makanan lain yang penyiapan menggunakan air, penyimpanan tidak higienis karena dapat berisiko terjadinya diare, infeksi, dan keracunan. Makanan utama yang diberikan sebaiknya berasal dari makanan keluarga yang tinggi energi, vitamin, dan mineral. Makanan pokok yang dapat diberikan seperti nasi, ubi, singkong, jagung, lauk pauk, sayur, dan buah. Selanjutnya adalah penanganan gizi ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil perlu mendapatkan penambahan energi sebanyak 300 kilokalori dan protein sebanyak 17 gram. Sementara itu, ibu menyusui perlu mendapatkan penambahan energi sebanyak 500 kilokalori dan protein sebanyak 17 gram. Kemudian, penanganan gizi pada lansia. Lansia perlu diberikan makanan dalam porsi kecil tapi padat gizi dan mudah dicerna. Dalam kondisi tertentu, kelompok lansia dapat diberikan bubur atau biskuit. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Nah, kiranya sekian penjelasan kami mengenai pengertian dan penyebab gempa bumi, dampak yang ditimbulkan, mitigasi, dan kaitannya dengan gizi. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat menambah lagi pengetahuan kita mengenai gempa, mengingat di Indonesia sendiri juga rawan terjadi gempa. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa like, share, dan komen video ini ya. Bye-bye!